Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah wirid bulanan masih raya Ihad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita sudah dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian-kajian kita dengan judul masih sama, usaha untuk mencapai taqwa. Namun awak tinjau dari segi akidah, keyakinan, ikatan awak dengan Allah. Yang kedua, awak tinjau dari segi syariah, undang-undang, peraturan, baik itu yang berhubungan dengan Allah, ibadah, maupun yang berhubungan dengan di luar Allah, yaitu muamalah. Dan yang ketiga itu yang masih berjalan, yaitu ditinjau dari segi akhlak. Jadi masih kita membicarakan surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegera kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Tadi kita baca ayat 133 sampai 134. Jadi ayat 133 sampai 135. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Adu kata-kata dalam ayat itu yang Pak sampaikan kemarin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah mencintai, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan.
yang perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui, pernah Nabi awak sedang berhadapan di halaqah dengan sahabat, datang seseorang yang orang tidak mengenal, tapi Nabi sendiri yang mengenal beliau. Dan datang sebagai tamu lalu mengucapkan salam, disuruh masuk ke Nabi. Setelah salam dijawab, lalu langsung duduk di hadapan Nabi. Nyuadu lututnya dengan lutut Nabi, nyolatak telapak tangannya di atas paha Nabi. Nyajukan sampai pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi awal, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, age tahu aku itu nanti disabit dengan iman. Dijawab oleh Nabi awal dengan rukun iman yang anak. Setelah Nabi menjawab, akan nambah tajuk tadi, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Mengajukan pertanyaan yang kedua, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, aku tahu itu yang disebut dengan Islam. Dijawablah dan Nabi awak dengan rukun Islam yang lima. Makanya Bapak dan Ibu, yang pertama itulah akidah, yang kedua itulah syariat, hubungan awak dengan Allah dan hubungan awak dengan manusia. Dan yang ketiga ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, aku tahu itu yang disebut dengan ihsan. Dijawablah dengan Nabi awak, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya, dan kalau tidak bisa ada awak melihat kepadanya, maka berkeyakinanlah Allah nan melihat. Itulah akhlak. Ikulah gerak-gerik yang ada dalam diri awak. Bahasa awak tidak ada yang mengawasi dan awak rasulkan, kecuali yang melihat awak cuma Allah. Kalau orang banyak awak pura-pura, banyak icak-icak, banyak sandiwara. Kamu jangan anak ambo sedang menonton TV nyoda atau keluar dari kamar, ini cicak lalu. Cicak lalu, dia cium-cium tadi, cicak lalu. Aku yang kamera. Jadi awak banyak sandiwara. Nah, orang yang ihsan ini itu yang melahirkan akhlak tadi. Makanya allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, tidak peduli banyak seketek tetap barang. Dia tetap memberi, jadi pikirannya memberi karena dia tidak mengharapkan sesuatu. Sedang banyaknya bahagia, sedang seketek bahagia, sedang lapang samping bahagia. Kalau dibaca dulu, ayatnya lain, billaili wan nahar. Malam dan siang. Kalau dibaca ayat yang lain, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terangan. Tidak peduli dengan apa itu, karena itu perbuatan ihsan, karena itu adalah perbuatan baik, penuh akhlak. Tidak ada aturannya. Yang diperbuat dia tadi, cuma rasul Allah selalu melihat kepadanya. Jadi antabudallah tadi itu pengabdian awak kepada Allah. Awak lakukan semuanya kepada Allah sesuai dengan pengakuan awak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang kedua, al-kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan emosi, mampu menahan amarah. Sebenarnya nyolah berang, sebenarnya lah landak tidak apa lho, tapi nyetahan diri. Atau sabar, tidak dilampiaskan loh. Soal kata Nabi, dan Allah sampaikan dulu, orang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam pertarungan. Bukan orang yang menang, yang bisa mengalahkan orang lain dengan kekuatan fisiknya, tidak.
Yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang bisa mengendalikan emosi. Dan yang ketiga sampai itu kajian kemarin, wal 'afina 'anil nas, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, YouTube-nya punlah membagikan kabar doa. Nah, pada hari ini Bapak Ibu ayat 135 perhatikan. Di ba'a akhlaknya, ba'a tingkah lakunya orang bertakwa tadi, katanya dengan Allah, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ba'a reaksi yang ada dalam dirinya. Mari kita lihat, kita perhatikan ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum. Ditanda-tandanya adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau melakukan atau menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah, lalu ingat kepada Allah, ketika itu juga fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah, bukan ditunggu-tunggu, bukan dinanti-nanti, tapi langsung ingin meminta ampun kepada Allah atas keterlanjurannya dalam berbuat fahisyah atau zalamu anfusahum. Kenapa? Karena nyoba keyakinan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Syaratnya nak perlu Bapak Ibu ketahui, perhatikan sambung ayat tadi. Itu yang tak ada nak pernah akukan awak pikirkan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada awak karajo yang samu tu coba naulang. Pada Nabi dah mengecekkan kalau orang beriman itu pantang tapi jak lubang yang samu 2 kali. Dia awak bukan 2 kali. Berapa? Masya Allah. Bukan 2 kali, naik 2 kali. Petang salah sinan tu ulang lo salah balik sinan 2 baru. Petang salah ulang lo salah balik sinan 2 baru. Memberi dosa tidak ada masalah, sebanyak-banyak ada masalah, tapi tidak dosa yang sama. Dia awak ulang-ulang dosa-dosa yang sama, itu yang jadi masalah. Tidak ada masalah kini kok, jangan sampai awak melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Kalau ingin dosa awak tadi diampuni Allah, pokoknya jangan dipikirkan marah banyak dosa Anda ini, silakan. Tidak ada masalah, tapi jangan yang dosa yang sama. Coba kita lanjutkan dulu masalah dosa ini. Kita buka surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau nampak Bapak Ibu, tidak ada Allah kok dalam cuman soalannya nanti tadi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lain tak kau ulang-ulang. Ulang dengan lain ada masalah, yang sama. Jadi awak kau tidak pernah mengambil pelajaran dengan apa-apa yang pernah terjadi pada diri awak. Tentang tu salah itu dosa tak berbeza kini turun nambah ulang. Jadi kalau ingin dosa-dosa yang telah berlalu diampuni Allah, bara banyak itu, bara banyak tidak ada masalah.
Coba lanjutkan dulu surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jami'ah saduallahnya bayang atau apa? Kok kecualinya kalau meninggal. Kalau meninggal ada yang diampuni, ada yang enggak. Kalau kini kesaduallahnya macu salah. Pokoknya kalau awak dalam bab salah tidak ada masalah dalam agama. Memang sekali itu terlanjur awak langsung awak tu minta ampun kepada Allah ampuni. Baca hadis dari Bapak Ibu ya, saya perhatikan juga ya. Nanti saja dah baca sadonya lah. Baca sadonya video. Nanti salah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menceritakan wahyu yang diterima dari Tuhannya yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur, di mana beliau bersabda, perhatikan dibayarnya, di mana beliau bersabda, seorang hamba berdosa, kemudian ia berdoa, wahai Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur berfirman, hambaku berbuat dosa, kemudian ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menuntut dosa. Jadi naraku itu sampai penuntut dosa. Kalau ini sampai meminta ampun kepada Allah. Kemudian ia berbuat dosa lagi, anak tadi gitu. Nah lain, kalau tadi mau diampuni, jangan ulangnya lain. Kan itu mau sampai dari walam yusirru ala ma fa'alun, dengan syarat jangan ulangnya lagi. Kalau tidak ulang, aku ampuni kata Allah. Dosa lain boleh awak karajokan. Kemudian ia berbuat dosa lagi dan berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur berfirman, hambaku berbuat dosa, kemudian ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menuntut dosa. Kemudian ia berbuat dosa lagi dan berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur berfirman, hambaku berbuat dosa, kemudian ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menuntut dosa. Aku benar-benar memberi ampunan kepada hambaku, maka berbuatlah apa yang dikehendaki. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Tuhan awakku memang Maha Pengampun, betul. Tapi kalau ingin dosa jangan bawa pulang, kalau ingin diampuni, udah dosa pun tabaralo banyak saja dari dulu. Bila contohnya mau baca kepada awak tentang perjalanan hidup aku. Dia ketika sedang di STM, dia sedang kerja di laponasi, dia sedang kuliah di pertanian, dia sedang menjadi stoker loto, dia ketika menjadi pengangguran, dia pun awal-awal kuliah dahulu. Tapi dia punya Allah, punya Tuhan yang Maha Pengampun tadi, makanya silahkan awak minta ampun kepada Allah. Kuncinya tadi, dan ayat yang baca surah Al-Imran tadi, walam yusirru ala ma fa'al.
Aiko kan nambah tekanan kawan. Soal Allah pengampun tidak perlu diragukan dosa apa saja, walaupun tidak ada masalah. Cuma lain tidak kabar ulang. Dia nambah ulang tu lah bisa beda orang kayak awak tobat sambaladu. Dia namanya tu awak Allah. Tadi Allah tahu bahasa itu salah, lah minta ampun awak diampuni oleh Allah. Habis ulang lo balik lagi awak tidak minta ampun tadi itu dong. Tolong awak namanya itu. Jadi Allah jangan dibawa Allah. Tapi kalau ingin awak jadi orang bertakwa begitulah. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak sempat meminta ampun, apalagi dosa gadang nanti bawa dia mati, ayo tidak ada ampunan. Itu kalau dosa-dosa tete, baca dalam hadis masih ada kemungkinan. Nah, calik ke dalam neraka itu kata Allah masih ada tidak orang yang layak kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, walaupun yang kini barado di dalam neraka akan luar itu ada ampunan di dari neraka. Kalau dosa syirik memang tidak bisa. Dosa syirik memang tidak bisa dapat ampunan. Kini tidak dapat ampunan, kalau awak tak minta ampun, besok tak akan dapat ampunan. Apalagi besok tak akan bisa. Karena Allah itu pantangnya dipersekutukan. Insyaallah buka dulu surah An-Nisa, surah yang kafir ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ilu dosa syirik pun tidak diampuni kalau tak bawa mati. Kalau tak bawa mati bisa. Itu tak mu'alaf itu kan tobat dari syirik sebenarnya. Masa Allah barana, masa Tuhan bayar batang kayu, masa Tuhan cincin, masa Tuhan patung, kan syirik sedalahnya itu. Kalau Maha Pencipta alam itu mereka semuanya yakin adalah Allah. Cuman mereka tibolah ilah, ketika pengapian, mereka tidak menyembah Allah yang menciptakan alam semesta, tapi mereka menyembah Tuhan yang mereka ciptakan. Makanya awak harus menyembah Allah yang menciptakan awak. Ulang balik Bapak Ibu, kalau awak akan menyembah Tuhan, Tuhan yang menciptakan awak, jangan Tuhan dan awak buat. Coba buka dulu surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kalau menyembah Tuhan, Tuhan yang mau sembah? Yang awak ciptakan atau yang menciptakan awak? Nah, itulah bedanya awak jual kamu orang lain. Ada yang menyembah Tuhan yang ini omah buat, maka tuang contohnya. Ada yang menyembah Tuhan yang dibuat oleh Allah. Contohnya matahari, menyembah bulan,
menjelma batang kayu itu ciptaan Allah. Coba tanya kepada mereka, apakah yang menciptakannya Tuhan yang disembah? Dia tahu? Enggak. Dosa yang modeliko kalau tak bawa mati yulah dua punando. Nah, jadi kalau awak mempersekutukan Allah, kalau awak jadi manusia yang musyrik, memang Allah tidak akan ampuni dosa awak. Tapi kalau kini awak tobat, insya Allah. Di para mu'alaf tuh bapak dan ibu karena nyoba tobat dari syirik sendiri. Ya kadang-kadang juga modeliko, penjagaan di India tuh ada akhir sembah. Ada yang mobil duduk modeliko tuh juga untuk ramaselo tuh nak, tapi penjaga api-api di mukanya sok-sok lah. Hanya pergi ke sana tuh yang betul sinan sembahnya. Nah, jawab Allah, apa tak ada di muka apapun. Kenapa? Ini nak muka itu ciptaan segalanya tuh. Wah, biar masjid ciptaan juga, buat modeliko Ka'bah ciptaan segalanya. Yang maksudnya adalah semua yang menciptakan itu. Makanya ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakan kalian. Jadi dosa syirik kok Bapak Ibu dah diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain pada itu tuh insyaallah akan diampuni Allah. Tapi ingat, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau sadonya Bapak Ibu. Coba lihat lagi masih surat yang sama, surat An-Nisa ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad Allah tidak akan mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia adalah tersesat jauh sekali. Tadi isman azima, dosa nang paling gadang. Ini saset nang paling jauh. Jadi kalau Allah buat syirik, itu saset nang paling jauh. Haratu memang adalah sesuatu yang awak butuhkan atau sesuatu yang harus awak tinggikan. Yang benar lah. Yang awak tinggikan atau yang awak butuhkan? Luri-luri jawabnya. Yang awak tinggikan atau yang awak butuhkan? Yakin? Yakin. Baik, kita lanjutkan. Benar atau tidak, kita buktikan. Ayo, kita buka surat Fussilat, surat 41 ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan
Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang bersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Kalau rezeki ibu sande harato ndak barang gadang ibu atau kaibuati. Kalau video banyak jadi orang kayu awak kaibuati atau tiba kebanggaan. Di bawah awak harato awak butuhkan atau sesuatu yang awak tinggikan. Itulah syirik. Kalau bangga bapak ibu menjadi orang kayu dengan kekayaan awak tu Allah masuk ibu kesombongan dalam diri awak, masih itu. Aku nyuruh kaja-kaja menjadi orang syirik ingin jadi orang kayu. Aku Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Contoh sa'labah Katiko miskin luar biasa ibadahnya, salai kain sarung bisa berganti-ganti di orang rumah menjaga sholat di awal waktu menyembah Tuhan yang menciptakan. Tapi berkat doa Nabi sehingga kami yang menjadi bersekian banyak, kami menjadi orang kayu, kami menjadi orang yang disadari di masyarakat, ibadah sudah mulai tinggal, malah kata rajoleh zakat indah kayu. Kalau si Korun masuk Nabi Musa, Sa'labah masuk Nabi Muhammad. Mbak kira-kira kecewa yang syirik itu menyembah patung, dia tidak menyembah haraku. Aku ni orang berburu-buru, bakaja-kaja, menunggu-nunggu haraku, satu pamerkan kepada orang, pasukan orang kayu. Kalau sedekah silakan. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, silakan. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi terang-terang, silakan. Tapi dengan mempercalian ke orang bahasa awak itu banyak, bahasa awak harus disagani orang, bahasa orang mendukung kepada awak, itulah lalat kepada ayat tadi, nak keluar zakat bagi itu. Nah, jadi maaf Bapak Ibu, aku sampaikan kaji kok ini, karena masih ada terbuka di awal kesempatan untuk kembali minta ampun. Dia ayat tadi, wastaghfiru, mohon ampun kepadanya. Dia ayat tadi, ayat 6. Astaghfirullah, mohon ampun kepadanya. Kenapa banyak syirik berharatu. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ambo sangat berwanti-wanti masalah usul. Karena Bapak Ibu lain ambo duduk di majelis ambo, lain ambo duduk di hadapan ambo, dan ambo akan selalu tetap mengingatkan awak. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada. Pada tadi ambo sampaikan kepada awak, sebenarnya sampai hari koko kondisi ambo masih belum pulih, belum sampai normal. Nah, jadi apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagi ambo tetap kewajiban ambo menyampaikan. Coba sekarang kita lanjutkan surat Toha surat 20 ayat 70 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu man ya'ti rabbahu sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Kalau bapak-bapak ibu-ibu datang kepada Allah besok dalam keadaan membawa khusyuk, itulah janji Allah. Jadi tetap awak masuk neraka dulu. Kalau lihat dulu 2 kalimat syahadat dalam hati, insya Allah lain masih diampuni, masih tolong, tapi hukuman jalani dulu. Beko diagi remisi, diagi amnesti.
mulai hari itu Bapak Ibu belajarlah awak menghisap diri awak. Contoh, awak sebagai hamba Allah harus awak kepada Allah. Awak sebagai anak harus awak ke orang tua. Awak sebagai seorang istri harus awak ke suami awak. Awak sebagai hidup bermasyarakat harus awak kepada tetangga awak, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin dan segala macam. Selama awak tidak pernah menghisap diri, maka selama itu sulit awak untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Pokoknya Bapak Ibu coba kita lanjutkan kembali. Kita ingat tadi yang lama satu atau dua ayat. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 87 sampai 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau Bapak besok, maaf ya Bu ya Bapak ya, kalau besok di padang mahsyar yaumil kiamah hari berbangkit besok, kalau memang awak balik kepada Allah dalam keadaan berdosa, carilah besok. Tak ada ragu diri awak. Coba nak hinu bana. Ambo baca dalam hadis Bapak dan Ibu contohnya begini. Besok ditanya oleh Allah terutama orang-orang yang kalau orang kafir aja leh tu dalam sering kita bahas. Yang sering itu adalah orang-orang Islam yang munafik. Tanya oleh Allah, engkau dulu mengasihi Tuhan engkau, Allah. Kalau engkau dulu baju baca sadunya nelelo, orang munafik kan dari itu mencontoh. Baca elok sadalahnya, nah dia kesempatannya berbicara. Yang sampai kala nelelo-elok sadunya kepada Allah. Lalu kemudian sesuai dengan surah Yasin dikunci lidahnya. Ya. Disuruhlah seluruh anggota badannya mengecek. Seluruh anggota badannya mengecek. Mengeceklah sadonya, kaki mengecek, ikut mengecek sadonya. Berang sangat ini kau kata dulu aku mau buat tak ikut untuk ikut katanya kepada dirinya sendiri. Itulah dia cakap dirinya sendiri. Dia baru tu dek paroi. Awak melakukan ikut sadonya kau diri awak. Besoknya dah bisa ambil awak tu. Dia jujur saudara. Lidah hamba keluar dari batu nambah, ada kunci besok. Kata dalam surah Yasin tu. Dia ayat tu lah lancar, dia awak dia ada wirid Yasin bagai. Namun jadi tak mau baca, tak balik lah tahu juga. Setiap malam Jumaat awak akan baca surah Yasin bagai. Kalau lapar dia awak mengajuk, kamu suruh buka lagi. Kan lain tak pernah dia. Dia satu sampai balik, awak buka cik, tentu berbantu nak lain membukanya. Cik tu tak bantu tu. Enggak lah nambah kau. Mai ibu rambut sakit tu. Mai ibu rambut sakit itu. Terima kasihlah kalau begitu, kalau baiklah demo kalau ibu rambut. Tak ada kategori apa tu, cik salah tu. Kecil kau ibu, kecil kaki mana ibu, ada sadar cik. Tak ada tak ini pertengkaran. Jadi hino awak nanti di hadapan Allah. Di wala tukhzi yauma yub'atsun dia dan inu kana boy Allah dari berbangkit bisa anda bisa.
Haratu nanawa cari, anak nanawa manjul-manjulkan, anak nanawa biarkan mereka tidak sholat, awak biarkan nyoba bayi orang, segala macam bagai pokoknya lah sayang dana, biasa lah, tapi kau boleh kau biasa lah, bisa tak tu kamu nolong awak tu, kamu nolong awak cik, anak yang soleh. Nak sarjana tak nolong awak tu. Anak yang jadi pemimpin tak nolong awak. Anak yang jadi anggota dewan tak nolong awak. Kalau dia soleh, baru solehnya, bukan pemimpinnya, bukan dewannya, bukan kayunya, bukan sekolahnya. Kesolehannya pula yang bisa menolong awak. Aja tak? Anak penghafal Al-Quran nanti akan bisa memberikan mahkota kepada orang tua. Ini anak disuruh menghafal rumus matematik, rumus fisika, kimia. Kalau memang karena guna untuk cari piti, kalau jualan pensiun, dah ada guna tanya orang-orang yang pensiun, kau dah ada guna di muci alat. Sebab di mana pakai dah ada guna. Tapi kalau ilmu Al-Quran, ilmu agama sampai nafas terakhir keluar dari dia tetap perlu. Nah, jadi harap tua bisu anak awan ada guna do. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau berbalik kepada Allah dalam keadaan hati indah baru. Boleh tunjuk kat seorang anak, boleh tunjuk dah anak yang dah usul awak nalah balik wah. Kalau balik kat cucu tunjuk kat seorang siapa yang nama rasul dah berdosa ini tu. Nah tunjuklah kat seorang dah bah. Masya Allah. Nah, dah. Sedangkan Rasulullah SAW saja ilai istighfar memohon ampun kepada Allah 70 kali sampai 100 kali dalam satu hari. Kenapa? Tak ada yang tidak ada berdosa. Padahal Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi awak telah dimaksudkan oleh Allah, dijamin ampun oleh Allah dosa dahulu, kini dan yang akan datang. Tapi kenapa beliau tetap memohon ampun? Pertama, gunanya adalah membagi contoh kepada awak, dan kedua, dan dosa itu tetap ada. Basu ambo yang saya mau sampaikan kepada awak, dosa kasibaran, dosa percikan, dosa anu betul. Ale. Contoh mereka Bapak Ibu, contoh ya. Nah, kini awak umpamanya awak memakai pakaian yang sangat bersih, awak sudah mandi pakai pakaian yang bersih, cuma kini hari ini awak perlu keluar ke kadai. Nah, ke kadai kau mesti lalu di labuh tadi atau jalan ke lubang, di lubang tadi atau air. Ini berarti lubang air ya. Nah, jadi awak baca, awak berjalan di pinggir-pinggir, awak berjalan. Nah, kalau baca boleh lo. Kalau kain pokoknya awak jalan sampai kumur. Nah, sekarang Bapak Ibu, pas awak lewat dekat lubang dengan naruh air tadi itu, lewat Oto atau Honda, nyopi ya, lubang tadi kilo. Ah, itu nandoso kasibaran pacaan. Di kini berjalan Bapak Ibu keluar, nampak orang yang auratnya indah tertutup. Lalu kan baca awak di air tadi itu. Astagfirullah. Ya Bapak kalau mencari orang-orang lah soal istighfar. Astagfirullah. Nah, tapi jam dah astagfirullah. Nah, itu dah, itu dah. Kau nak mudah-mudah kau bagai, kau aja buka YouTube renda elok kan itu astagfirullah nak. Coba kan anak. Nah, ya pokoknya jalan keluar. Nah, ada orang sedang batangka. Kalau tadi karena cek matua dia, dia usul dari dah orang yang nampakkan aurat, karena cek matua terjadi dapat. Istighfar, insyaAllah tak tangkap dulu. Enggak terus. Enggak awak yang mengumumkan baju karena pacar. Nah, kemudian awak berjalan, awak orang sedang bahasa kampung itu pacaran kalau ada Sarawak, sekolah.
Pacaran atau pacaran? Pacaran lah ya beda tuh. Kalau pacaran iyo pacaran tangka namanya seketek sebenarnya. Ini sedang pacaran sedang apa tadi itu tuh? Ada bacoiko sepacaran. Ala karena lo talimu awak istighfar lagi. Kini orang pacaran tak nak dibaconya, ayo sengaja astagfirullah Ndak aman dah. Baik apa kasih bilang Pak Imam damaikan, Pak Imam melalui orang pacaran tadi. Sudah. Apa dia suruh istighfar bu. Kau dah ada anak nangis nanti astagfirullah. Aman dah. Baik mana kau anda kau? Lalu anak orang, ada cuma jalan tak lelaki tak suami itulah. Alah kada pacak lah dengan cewek orang berjalan itu. Kalau Allah selalu dari ujung dari sana pun sana. Pada orang yang nama baik melakukan sesuatu, anak baik kau apa? Mencoba akan mengadil dosa. Makanya itu yang disebut dengan dosa pacaran tadi atau kasih pada orang yang berbuat awak nangka. Karena jadi Nabi mencontohkan kepada awak istighfar 70 sampai 100 kali itu adalah tidak kena do manusia dengan tindakan bagus. Ayo kita lanjutkan. Surat An-Najm surat yang ke-53 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal laham. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum ansha'akum minal ardi wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhan yang Maha Luas ampunannya dan Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bersalah. Nah nampak tu. Kalau ngaji dosa je jawab jago itu. Senang bagi tahu kawan-kawan itu. Selama bapak-bapak ibu-ibu menjauhi meninggalkan dosa-dosa gadang perbuatan keji, dan awak takkan pernah tindakan berdosa. Namun dosanya lamam. Illallah. Tentang pacaan tadi. Jadi awak berhasil ketika di alam rahim ibu awak, ketika awak lain pun berhasil. Kalau mulai awak balik, kalau mulai mukallaf, apa manusia yang takkan berdosa? Makanya kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian anggap diri kalian berhasil sehebat apapun ibadah yang kalian lakukan. Contoh, keluar awak dari bulan Ramadan, sehari-hari layu, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Baru kapai berjalan saja ke rumah mantu, baru berjalan ke rumah kawan, Allah bakal dimanggo dengan dosa balik. Nah, aduh Bapak Ibu, nak kan ada jaminan awak akan berhasil, aduh maka tidak sekali-kali jangan awak menganggap diri awak telah berhasil. Tapi berhasillah selalu. Dah berhasil diri awak selalu. Dah tu kena waktu nak berhasil dari dosa.
Makanya orang bertakwa itu mereka itu akhlaknya tolong song astagfirullah, tapi dengan syarat jangan diulang jangan pakai itu balik. Kalau nalaman kau tidak bisa tak diulang, kau sebut tahu aja kau. Nalaman kau tidak bisa, kita ulang kali baca kama ida. Nah, Pak Ibu tuh. Jadi pala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian bersih. Makanya kita harus berusaha mencapai takwa tari, dan Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara. Kenapa? Takwa itu kata Nabi hakuna. Takwa itu psikolog. Jadi nan kolbun salim itu psikolog letaknya, nan barasi itu psikolog letaknya, di muncul awak barasi anda bahan. Benar tuh udah bisa saja. Ya kan mani-mani kan bisa saja, mani-mani kan mulia saja itu. Tapi nan barasi itu nan di dalam. Nangka di barasian yang di dalam. Kalau di luar, aku bawa sedap mandi, itu bisa barasian. Kalau di boros bagaimana? Dengan di dalam bah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari coba kita lanjutkan surat Asy-Syams, surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma jiwa serta penyempurnaan hikmahnya, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengingkarinya. Nah, jadi untuk menciptakan awak dahulu kau dalam diri awak itu dimasukkan oleh Allah 2 ujian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah ke dalam diri awak nafsu awak tadi 2 untuk kauji awak. Ya, untuk kauji awak pertama fujur, yang kedua takwa. Ujur ko na may luwawak kapado nan buruk, nan takwa ko may luwawak kapado nan barasi. Kata Allah Bapak Ibu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya tadi, dirinya tadi, hatinya tadi dari sifat ujur. Wa qad khaba man dasaha, sungguh merugilah kalau awak mangumuhan nan barasi. Lambo biasanya sering membuat kalau belajar awak di wirid taklim awak mingguan, betulian babantu lope lope itu ibu dah. Jangan cecak nak tahu urut nambah begitu teh mudah itu tunggu bagi dulu. Sakaret putih, sabalah hitam. Nah beruntung adalah nama bahasian yang hitam itu sehingga putih sadonya tunan qalbun salim. Nan marugi adalah nan hitam tetap hitam, nan putih nyokumuhan ala hitam kasadalahnya. Itu nan summa qasat qulubuhum. Maka jadi kare hati tadi lah payah menerima kebenaran, lah hitam sadualahnya. Di sini masih ada kesempatan bagi apa-apa ibu membarasian kadurmunya bagi nang putih lah kumu barasian pulo, nang hitam tadi barasian pulo, nak nang putih sadualahnya. Hati siapa ada bahasa hati uramat Jawa kok. Kamu akan dibawa. Kata pemandian. Kalau bayi sampai pemandian bayi anak-anak kakin pe membarasian anak kakin tu mengumuan ke. Nah, itu yang tak sadari matua tulah butuh. Kalau mandi sama orang mandi nak barasian lewat bukan mengumuan di luar mungkin iyo barasian tapi di dalam baba-baba. Melalui matu melalui talimu.
Walaupun pakai jilbab bana mandi, masya Allah, na'udzubillah, akan tetap nampak juga bentuk badan tu. Dia malah kayak juga badan satu Allahnya. Pun namanya cadik baju bingung membagi namanya. Baiklah dia berbayi masuk ke rumah. Mandilah ke rumah tu kamar berbuean. Jadi aku namanya kamar di buean, kamar mandi di buean. Kalau kamar mandi tu ditapik dengan umum tu. Ada ruang tamu salah buat kamar mandi ke tapik mandi lah. Pak ada tamu bagaimana nanya saliannya. Gunanya lebih kamar mandi supaya jangan nampak aurat. Kini apa yang mandi mampu tontonkan aurat. Aduh suruna. Baca orang senting dah. Jangan punya kaki lain. Walau musiru ala ma fa'alu. Tinggal. Dia ulang dulu. Keluar pitih untuk membuat tusuk kakian. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah dan orang sakit mengaji nama alhamdulillah jelas setiap hari ya. Saya terus semangat saya benar tadi kita nak kayu mengaji beda. Ambo anggap seorang pembelian sakit je lah hari ini. Itu tadi tu. Dia Bapak Ibu jamaah yang muliakan oleh Allah, walaupun waktu masih ada sekitar 15 menit lagi, tapi barangkali nan kaji yang bisa sampaikan kepada awak itu dulu barangkali. Ya, jadi semoga Bapak Ibu insyaallah nanti kaji awak lanjutannya adalah janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada awak nanti kalau awak sukses, kalau berhasil mencapai takwa. Itu kajian kan usaha mencapai takwa. Jadi bab selanjutnya nanti bulan berikutnya nanti adalah judulnya nanti insyaallah janji-janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa insyaallah. Dan demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.